aja. Dah. Mana? Sudah. Belum percaya masih aku. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya baik? Baik, Pak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Materinya ini tentang jamur. Nah, sebelumnya Bapak cek absennya dulu ya. Yang pertama, Anida adalah? Ada. Nurin Najwa. Hadir, Pak. Raden Roro Rasrani. Hadir, Pak. Sapitri. Hadir, Pak. Devi. Izin kayaknya, Pak. Jaringan. Oh, izin lah. Jaringan. Oke, nggak apa-apa karena kita lewat online. Yang terakhir, Vinda. Oh, tadi Vinda ada di chat Bapak. Dia kurang enak badan. Jadi langsung saja. Hari ini kita belajar tentang materi jamur. Jadi ada yang tahu apa itu jamur? Nah, kalau kalian pernah makan jamur crispy? Nah, Pernah, Pak. Nah, mantap. Maaf. Ngiler kan walaupun kita puasa, tapi nggak apa-apa, kita kan ini untuk belajar. Jadi jamur crispy ini ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, apa sih jamur itu? Nggak bisa dijelaskan juga. Ternyata di Al-Quran juga ada loh membahas tentang jamur. Ada yang bisa membacakan tentang surah An-Naba ayat 14 sampai 16 ini. Ada yang mau atau Bapak tunjuk aja? Nurin, Pak. Ayo udah, Ipit, Nurin. Pak. Nurin baca, Nurin. Slide-nya, Pak. Sudah nih. Sudah? Pada aku nggak ada. Ya udah, Ipit aja sudah, Ipit. Nggak ada dah. Ipit kah? Ya udah, baca. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhan dengan air itu, biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang. Quran Surah An-Naba ayat 14-16. Sudah, Pak? Nah, terima kasih untuk Ipit. Nah, jadi ada yang tahu makna dari Quran Surah An-Naba apa hubungannya dengan jamur? enggak. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit. Jadi hubungannya itu yang sebagaimana kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya untuk kami tumbuhan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanaman sedemikian rupa dan bentuknya yang beragam karena tidak ada tanaman yang tidak bermanfaat di muka bumi ini. Jadi bersangkutan dengan materi kita pada hari ini jamur. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri jamur dan sifat hidup jamur. Yang pertama itu ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur ini mempunyai dinding sel dan pada umumnya itu tidak bergerak. Memang tidak bergerak karena dia tumbuhan kan. Nah, dan juga tidak mempunyai klorofil. Makanya jamur yang sering-sering kita lihat itu tidak berwarna hijau karena dia tidak memiliki klorofil. Nah, selanjutnya tidak mampu melakukan proses fotosintesis atau organisme heterotrof. Selanjutnya sifat hidup jamur. Nah, sifat hidup jamur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu saprofit. Hidupnya dari benda atau bahan yang sudah mati. Jadi saprofit ini penumpang saja. Nah, yang selanjutnya itu parasit. Hidupnya menyerap bahan organik dari organisme. Nah, kalau ini nih,
Parasit ini hidupnya itu menumpang, tetapi dia merugikan bagi sel yang ditumpanginya atau sel inangnya. Selanjutnya itu simbion. Ini karena dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, jadi selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi jamur. Nah, berdasarkan cara reproduksi secara generatif seksual, jamur dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang terakhir deuteromycota. Jadi kalau kalian menemui di buku-buku atau nanti di ujian nasional, ada yang namanya seperti zygomycetes, zygomicota, zygomicotina. Nah, itu hanya cuma penamaan. Tapi maksudnya itu sama. Jadi jangan bingung. Nah, selanjutnya zygomycetes. Ada yang bisa membacakan ciri-ciri zygomycetes? Ayolah, bantu Bapak. Anida dah, Anida. Anida. Apa, Pak? Baca ciri-ciri zygomycetes. Ciri-ciri yang pertama, reproduksi seksual menghasilkan zigospora. Kedua, hifa tidak bersekat dan memiliki banyak inti sel. Ketiga, dinding sel mengandung zat kitin. Keempat, tidak memiliki tubuh buah. Kelima, beberapa hifa berdiri tegak membentuk sporangiofor. Keenam, terdapat sporangium berbentuk bulat di ujung sporangiofor. Ketujuh, hidup sebagai sapropit di tanah pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau membusuk. Udah, Pak. Terima kasih untuk Anida. Jadi Bapak tegaskan sedikit lagi. Nah, dari ciri-ciri dari zygomycetes ini, dia dinding selnya mengandung zat kitin. Pada umumnya dia tidak memiliki tubuh buah. Nah, hidupnya itu sebagai sapropit di tanah. Jadi yang tadi itu sapropit itu menumpang di tanah, tapi dia tidak merugikan. Selanjutnya mungkin ascomycota bisa dibacakan oleh Roro. Roro. Iya Pak. Ciri-ciri yang pertama itu menghasilkan askospora sebagai hasil reproduksi seksualnya. Yang kedua, askus atau penghasil askospora itu memiliki bentuk struktur seperti kantung. Yang ketiga, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang keempat, ascomycota multiseluler memiliki Roro. Roro. Oh, kayaknya jaringannya. Mungkin Bapak sambung aja. Yang keempat itu ada ascomycota multiseluler memiliki hifa yang bersekat. Selanjutnya, ciri-cirinya itu beberapa jenis ascomycota mampu membentuk tubuh buah yang disebut ascocarp. Selanjutnya, ascomycota ini hidup sebagai pengurai bahan organik, terutama tumbuhan dan sisa-sisa organisme. Nah, contoh dari jamur ini, Saccharomyces cerevisiae dan Penicillium sp. Nah, untuk lebih tahu jelasnya bisa dilihat di Google. Apa itu spesies ini? Selanjutnya, jamur Basidiomycota. Nah, jamur Basidiomycota ini ciri-cirinya struktur tubuhnya bersel banyak, multiselur dengan hifa bersekat, dan hifanya bercabang-cabang membentuk miselium. Selanjutnya, miselium tersusun padat membentuk tubuh buah makroskopis yang disebut basidiokarp. Selanjutnya, bentuk basidiokarp bisa berupa payung, lingkaran kancing, atau bentuk seperti telinga. Selanjutnya, pada bagian bawah payung terdapat bilah atau gigi, tempat basidium yang menghasilkan badiospora. Yang keenam, cara hidup Basidiomycota adalah sebagai sapropit sisa organisme yang sudah mati. Nah, jadi Basidiomycota ini jamur besar yang makroskopis yang biasanya dapat kita makan. Nah, contohnya tadi pada pembuatan jamur crispy tadi itu termasuk jenis Basidiomycota. Selanjutnya, jamur terakhir ini jamur Deuteromycota. Nah, ciri-cirinya sedikit karena disebut jamur imperfecti atau jamur yang tidak sempurna karena tidak diketahui reproduksi seksualnya.
Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk anak Bapak? Belum, Pak. Ya, silahkan Anida ya. Tinggi. Tadi Ya. lo, Pak, pas Ulun menjelaskan tentang apa yang pertama tadi, yuk? Ciri-ciri Anida. Ciri-ciri jam berapa tadi? Iya, ciri-ciri Mikrota. jamur apa, yuk? Yang ada sporangiopor. Pokoknya, Oh, zigomikota. iya. Itu tuh Zigomitetes, apa, Pak? ya. Sporangiopor tuh. Nah, iya, tadi Bapak lupa juga untuk menjelaskan. Jadi, sporangiopor itu adalah hifa yang tumbuh menjulang yang berfungsi mendukung sporangium. Jadi, seperti itu, Anida. Oh, inggih, Bapak. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya? Ulun, Pak. Ya, silahkan, Fitri. Badan buah tuh apa, Pak? Oh, badan buah ya. Maksudnya itu tubuh buah ya? Oh iya, tubuh buah. Nah, tubuh buah itu kumpulan hifa yang muncul dari dalam tanah atau kayu yang lapuk. Dan tubuh buah ditemui pada kelompok jamur tertentu. Nah, biasanya yang memiliki tubuh buah ini Basidiomycota karena terlihat jelas karena dia makroskopis. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung saja ke peran jamur bagi kehidupan. Nah, peran jamur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang positif atau menguntungkan, yang kedua itu negatif atau merugikan kita. Yang pertama itu peran menguntungkannya dulu. Peran menguntungkan pada jamur ini yang pertama dalam siklus materi berperan bagi kelangsungan hidup seluruh organisme. Nah, sebagai decomposer atau pengurai sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga, bersama protozoa dan bakteri, saprofit sebagai pengurai sampah. Nah, berperan juga dalam industri fermentasi dan juga berperan dalam industri antibiotik. Jadi dia jamur ini juga berfungsi sebagai fermentasi makanan dan juga berfungsi sebagai industri antibiotik biasanya di medis-medis sebagai bahan baku sumber makanan baru yaitu protein sel tunggal PST sebagai sumber makanan bagi manusia. Nah, selanjutnya peran merugikan pada jamur. Nah, pada yang merugikan ini yang pertama itu menurunkan kualitas dan kuantitas bahan-bahan yang penting bagi manusia. Jadi itu dapat merugikan juga bagi manusia. Selanjutnya menyerang bahan-bahan lain yang bernilai ekonomi seperti kulit, kayu, tekstil, dan bahan baku lainnya. Selanjutnya sebagai agen penyebab penyakit. Nah, jadi jamur ini juga sebagai penyebab wabahnya penyakit. Dan terakhir sebagai penghasil racun seperti Amanita, Muscaria, dan Aspergillus flavus. Nah, nanti untuk lebih tahunya jamur yang ini kalian bisa search di Google untuk menghemat waktu. Nah, berakhirlah sudah pembelajaran pada hari ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang manfaat dan merugikan dan menguntungkan tadi. Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Ulun sudah jelas, Pak. Ya, Adinda bagaimana, Dinda? Cukup jelas, Pak. Nurin? Alhamdulillah jelas, Pak. Oh, kalau sudah jelas, karena kita sudah waktunya untuk pelajaran lain, jadi mungkin soal evaluasi atau tugas-tugas nanti Bapak kirim lewat salah satu email siswa, jadi kalian mengerjakan hanya 3 jam dari sekarang, nanti dikumpul sekitar jam 2 siang ke email Bapak. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, mungkin untuk menutup pembelajaran hari ini kita alangkah lebih baiknya berdoa dulu. Mungkin saya saja yang memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi satu pesan Bapak buat kalian, meskipun kita di wabah pandemi ini, di wabah corona ini tidak mengurungkan niat kita untuk belajar online. Jadi ilmu kita setiap hari itu tersalurkan
untuk generasi yang akan datang. Jadi mungkin sampai sini saja pembelajaran. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang materi yang baru. Salah hilapnya mohon maaf. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.